obat saya yang biasa ditanggung BPJS sudah beberapa bulan ini tidak ditanggung lagi sama BPJS. Jadi dokter hanya memberikan resep dan obat itu pun susah dicari di apotek manapun. Ditambah lagi harga obat itu mahal. Itu pun cukup berat buat saya. Saya mengonsumsi obat seperti Depakot yang 500 mg berwarna abu-abu. Dan ternyata akhir-akhir ini obat tersebut tidak tercover dengan BPJS. Saya terkadang juga dikasih resep dari dokter untuk membeli obat tersebut di luar seperti di apotek-apotek lainnya. Dan ternyata setelah saya menebus obat itu harganya kurang lebih Rp500.000 itu untuk 1 bulannya. Saya juga merasa berat sekali kalau dalam tiap bulan harus membeli obat-obat tersebut, misalkan tidak tercover dengan BPJS. Ya khususnya ya, sering dengar nih ya, kurang lebih udah setahun ini ya berarti ya. Lagi masa pandemi gini, banyak sekali keluhan OD yang kesulitan mendapatkan obat yang BPJS, bahkan yang maupun non BPJS, Prof dan Dok. Iya, sehingga banyak sekali yang obatnya itu jadinya diganti. Digantinya itu terkadang malah jadi buat serangan gitu. Nah, tapi tidak tahu ya, diganti malah jadi serangan itu karena sugesti biasa minum obat yang sebelumnya, atau atau karena memang tidak cocok dengan obatnya itu. Obatnya itu tetap, namun mungkin jenisnya itu ya. Oke, ya tentang itu kita harus Iya. mengerti. Pertama, ada obat-obat yang beberapa merek tetapi isinya sama dan dosisnya sama. Ya, jadi clobazam itu obat generik, tapi ada obat-obat lain yang isinya adalah clobazam. Selama isinya sama dan dosisnya sama, mestinya dia bisa saling menggantikan. Yang berbeda adalah soal harga. Memang kalau generik itu harganya harga dasar, harga pemerintah itu paling murah. Tapi kalau dia yang pakai merek tertentu, walaupun isinya sama, harganya lebih mahal. Ya, contohnya clobazam itu generik, carbamazepin itu generik. Tapi ada merek-merek obat lain yang isinya carbamazepin, tetapi dia bisa saling menggantikan tanpa ada efek apapun karena dosisnya sama, obatnya, cara minumnya juga sama. Tetapi ada obat yang dia itu selama ini banyak dipakai, ya, itu ada asam valproat isinya. Itu ada asam valproat yang 500 mg, itu yang tersedia, ya, itu adalah dia lepas lambat. Jadi artinya apa? Pelepasan obat itu di dalam tubuh manusia, dalam tubuh OD, di perut pasien, itu dia sudah dibuat sedemikian rupa, dia itu lepasnya pelan-pelan. Sehingga dengan satu kali minum itu bisa bertahan 24 jam. Itu ada obat itu yang karena tidak tersedia, gantinya banyak yang isinya sama, tetapi dia ternyata dibuat bukan lepas lambat tadi. Jadi ya saya nggak mau nyebut merek, tetapi ada obat asam valproat yang 500 mili, ada tulisannya ER belakangnya. Artinya ER itu adalah lepas pelan-pelan. Nah, itu karena diganti dengan obat yang tidak pakai ER, isinya sama, dosisnya sama, tapi dia bertahan di dalam tubuh kita hanya sekitar 8-10 jam. Setelah itu dia keluar melalui air kencing, lah itu berisiko untuk menyebabkan terjadi kekambuhan. Karena sering ketidaktahuan itu juga bukan pada pasien jelas nggak tahu itu. Dokternya juga mungkin tidak aware, tidak memberikan penjelasan itu, dan apoteknya juga sama. Petugas yang di apotek itu memberikan obat itu kan ini isinya sama. Bahwa itu berbeda dalam proses istilahnya bekerjanya obat di dalam tubuh itu beda, karena pelepasan obatnya yang satu bisa 24 jam, yang satu 8-10 jam udah larut, udah habis. Itu bisa jadi menjadi penyebab kekambuhan kalau tidak aware, tidak memahami itu. Artinya apa? Kalau ternyata yang 24 jam yang ER itu tidak ada, tidak tersedia, kalau diganti yang
dia tidak pakai ER yang singkat kerjanya, itu nggak bisa sekali minum, harus minumnya 2 kali. Gitu. Harus minumnya 2 kali. Ya, tadinya biasa minum sekali, harus 2 kali, meskipun dengan dosis yang sama. Jadi gitu. Jadi gini Audi, artinya obat Iya, itu yang diberikan itu satu, apakah jenis obatnya sama atau tidak. Kalau jenis obatnya sama, sediaannya atau tidak. Karena sediaan yang beda pun akan menyebabkan tadi yang Prof tadi bilang, apakah dia slow release atau yang lepas lambat atau yang tidak, itu akan di dalam tubuh juga akan berbeda gitu. Jadi menurut saya harus diperhatikan betul. Artinya ya betul komunikasi dengan dokter, nggak bisa kalau tidak. Jangan tiba-tiba kemudian mengganti obat tanpa pengetahuan dokter, itu juga harus hati-hati. Bagaimana Dokter Ira? Waktu itu Dokter Ira sudah menjelaskan dan itu bagus sekali dok. Jadi menjadi banyak request pertanyaan juga kan dok? Gimana dok? Ya, jadi dari pengalaman saya di lapangan ya, memang pasien epilepsi ini agak unik ya. Jadi kadang-kadang memang, tapi nggak pasien epilepsi aja sih. Kadang-kadang kan kita mungkin minum paracetamol, tapi merek A dengan merek B gitu, kayaknya ampuhan B gitu ya. Bisa aja. Iya. Nah, begitu juga dengan obat-obat anti epilepsi ini. Jadi walaupun isinya sama, golongannya sama, tapi bisa berbeda di pasiennya. Ya, jadi misalnya udah dapat yang original, kemudian langsung ganti yang generik, ya, bukan yang brand generik. Jadi ini ada ada yang original, ada brand generik, ada generik gitu, beneran generik deh, ya. Ada banyak tingkatnya ya. Ada, kalau KW itu ada KW1, KW2, KW3 gitu ya. Iya betul. Ori. Dan ada yang ori gitu ya. Iya. Lalu Dokter Ira? Nah, jadi kalau misalnya kita dari awal tahu kondisinya bagaimana, mungkin kita bisa mulai tawarkan yang generik dulu, seperti itu, ya. Jangan langsung yang ori, ya. Tapi kecuali dia misalnya asuransi atau apa, ya ori. Sama-sama makan karbohidrat, yang satu pakai nasi, yang satu pakai roti, belum makan dok. Yang makan roti itu dok. Harus makan nasi baru makan gitu ya. Iya, perut Indonesia. Saya salah satunya tuh dok. Sehari nggak makan nasi tuh kayak belum makan gitu dok. Ya, jadi seperti itu. Jadi iya. Dapat obat, boleh nyebutin nama apa enggak ya? Jadi kalau ada, sebenarnya kita nggak ada sponsor sih, nggak apa-apa. Jadi kalau obat original kemudian diganti sama yang generik atau brand generik, belum tentu juga dia cocok. Tapi kadang-kadang ada juga yang cocok. Jadi ada pengalaman saya original diganti sama yang brand generik, malah dia lebih cocok brand generik daripada yang original. Tapi ada lagi yang memang nggak bisa diganti ke yang generik, bisanya yang original. Ya apa boleh buat. Ya, jadi walaupun merek beda perusahaan yang memproduksi, itu kadang-kadang memang berpengaruh. Ada, karena mungkin struktur kimianya juga lain mungkin dok ya. Karena beberapa obat yang antara obat satu dengan yang lain itu pasti nanti penambahan struktur kimia utamanya sama, cuman nanti ditambah dengan struktur kimia lain gitu. Ya, bisa jadi seperti itu mungkin ya. Jadi beda. Ya, kalau saya melihatnya sama-sama nasi gorengnya. Ya. Jadi ada perbedaan dari bahan obatnya Bu Ira. Jadi istilahnya tepung atau bubuk obatnya itu. Iya. Kalau yang asli itu kalau diminum itu 100 mg semua terserap 100%. Tapi yang buatan lain jadi 90% terserap hanya sebagian gede, artinya tidak semuanya, ada sebagian yang tidak terserap sehingga itu memengaruhi kadar obat di dalam darahnya nantinya. Gitu bisa jadi itu perbedaan kualitas kayak nasi goreng. Balik lagi ke makanan ya kalau Dokter Yuris ya pokoknya. Pokoknya makan terus lah, dibuat santai aja.